Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Damayanti dengan NIM 2021-11223, kelas 2C Manajemen. Saya di sini akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai Fatur Rahman. Soal yang pertama, jelaskan pola hubungan bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Menurut Rahman Barokah dalam buku Berpikir Cerdas dengan Bahasa Indonesia 2021, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Teruslah kembali gabungan terikat. Adi ditambah kuasa menjadi digabungkan menjadi adik kuasa, catur ditambah tunggal menjadi catur tunggal, dwi ditambah warna menjadi dwi warna, ekstra ditambah kulikuler menjadi ekstra kulikuler, kontra ditambah revolusi menjadi kontra revolusi, purna ditambah wirawan menjadi purna wirawan, sabta ditambah krida menjadi sabta krida, sub ditambah bagian menjadi sub bagian. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikut contoh dan penerapannya. Jawaban, penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Contoh, premis 1, Hamdan suka mengkonsumsi makanan bergizi. Premis 2, orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulannya yakni Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata kalimat atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dan abjad yang satu ke abjad bahasa lain seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh transliterasi huruf Arab atau B dilambangkan dengan huruf Latin B dibaca B, atau tak dilambangkan dengan huruf Latin T dibaca T, atau Ra dilambangkan huruf Latin menjadi R dibaca R. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih yang salah soalnya. A, program usaha, karena ini di awal, jadi menjorok ke depan. Kemudian 1, tahap persiapan program, karena menjadi sub pertama, menjadi undur agak dijorokkan ke belakang. Kemudian masuk ke sub-subnya, penerimaan warga belajar 1.1, 1.2, 1.3, lebih menjorok ke dalam lagi. Nah, untuk bagian 1.31 dan 1.32, karena sub bagian dari 1.1 di atasnya, maka lebih menjorokkan ke dalam lagi. Selanjutnya, untuk jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya ditambahkan tanda koma. Bayu Maharani SS. Yang benar yakni Bayu Maharani, S.S. R. M Pratama, M. Yang benar belakangnya gelar MM dikasih titik. Dr. Irfa Fatur Rahman SPD MPD, yang benar yakni Dr. Irfa Fatur Rahman, S PD, M PD. Terus kemudian Dr. Daratus Muhammad Kanzanuddin MPD, Dr. DRS Muhammad Kanzanuddin, M MPD. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD.
Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Contoh yang pertama, penggunaan tanda baca elipsis, titik-titik. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan secara titik spasi, titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, titik-titik, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. 2. Penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis sebagai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Hal yang patut dihindari, titik-titik, serta menjadi salah yang cukup besar dalam teknik pembuatan website. Penggunaan tanda baca kurung siku. 1. Mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Nah, kalau penjelas ini sebenarnya sudah bertanda kurung. Contoh persamaan dari metode pengajaran itu, perbedaannya, lihat halaman 33-45, tanda kurung siku cukup signifikan memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Nomor 2, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal mengkoreksikan kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Penggunaan tanda baca kurung. 1. Mengapit angka. Kamu bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merupakan urutan. Contoh, harta kekayaan meliputi A. Logam mulia, B. Properti, dan C. Tanda kurung saham. 2. Mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang munculnya di kalimat dapat dihilangkan. Contoh, pendaki amatiran tidak diperlukan untuk mendaki sampai titik kurung puncak Mahameru. 3. Mengapit keterangan. Kamu juga bisa menggunakan tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari pokok dari sebuah kalimat. Contohnya, bukti tersebut lihat halaman pada 109, tanda kurung mendukung menyatakan bahwa dalam melakukan teknik negosiasi harus dilakukan secara serius. Kemudian, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data statistik, fakta, hingga kesimpulan. Analogi adalah 2 macam bentuk hal yang dinamakan di mana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie tetapi membedakannya hanyalah mereknya. Sebab akibat adalah proses penalaran yang di mana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukakan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebangi, maka yang terjadi adalah banjir. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau mirror. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contoh sederhana ini, premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, saya naik becak. Kemudian apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi beserta contohnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Macam-macam konjungsi. Konjungsi aditif atau gabungan konjungsi aditif digunakan untuk menghubungkan 2 klausa dan kalimat yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Contoh konjungsi adalah dan lagi pula serta. Contoh kalimatnya, mereka sedang memasak dan menyiapkan hidangan pembukanya. Konjungsinya berada di kata dan. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi yang bertentangan digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat yang sederajat tetapi mempertahankan kedua bagiannya. Contoh konjungsinya, tetapi, melainkan, padahal, namun, dan akan tetapi. Contoh kalimatnya, saya suka sekali memakan buah tetapi saya tidak suka buah duku. Kemudian konjungsi disjuktif atau pilihan konjungsi disjuktif digunakan untuk menghubungkan 2 unsur sederajat dengan memilih salah satu dari 2 hal tersebut. Contoh konjungsinya yaitu atau maupun baik entah. Contoh kalimatnya, saat berbelanja Rina bingung untuk membeli tempat pensil atau buku terlebih dahulu.
Konjungsi sebab atau kausal. Konjungsi sebab atau kausal digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi atas tindakan tertentu. Ciri-ciri penggunaan konjungsi, penyebab atau hubungan antara kausal dan yang digunakan. Contoh konjungsinya sebab karena, oleh karena itu, sebab itu. Ani jatuh pisau karena tidak selamat sebelum berangkat sekolah. Konjungsi akibat atau konsekuentif. Konsekuentif digunakan untuk menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi atas sebab tertentu sehingga sampai akibatnya. Contoh kalimnya, Ani sebelum berangkat sekolah akibatnya ia jatuh pingsan. Konjungsi temporal atau waktu. Konjungsi temporal digunakan untuk menghubungkan waktu antara dua hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh konjungsinya apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sebelum, sesampai, sejak, sementara, setelah, sesudah, tak kala. Contoh konjungsinya sebelum tidur malam jangan lupa menggosok gigi. Konjungsi final atau tujuan. Konjungsi final digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan makna serta tujuan dari sebuah tindakan. Contoh konjungsinya supaya, untuk, agar, guna. Contoh kalimatnya, kita harus senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk mengurangi penyebab virus COVID-19. Nama konjungsi syarat atau kondisional. Konjungsi syarat atau kondisional digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan jika hal terjadi karena adanya suatu syarat. Contoh konjungsinya jika, jikalau, asalkan, bila mana, apabila. Contoh kalimatnya kamu bisa menjadi pembulu tangkis yang handal asalkan kamu rutin berlatih. Konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan digunakan menghubungkan dua hal dengan cara membandingkannya sebagaimana umpama, daripada, ibarat, seakan-akan. Contohnya suaranya nyanyi salah satu seperti Ariana Grande. 10 wacana terbagi menjadi 5 yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan suatuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi atau terbesar. Ciri-ciri wacana transkripsi. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat membaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri, ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci, digunakan kata-kata bersifat evaluatif lalu abstrak, umumnya menggunakan kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Ciri-ciri wacana eksposisi. Data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Fakta tentang seorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Ciri-ciri wacana narasi berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang berdasarkan terminologis maupun emosional. Sebab wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dari tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang dilakukan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan atau rayuan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.